Halo. Halo, Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Mbak boleh tahu namanya siapa dan di mana tinggalnya? Nama saya Mbak Fiatus, Pak, di Hong Kong, kerja jadi TKW. Oke, udah berapa lama Mbak di Hong Kong tinggalnya? Udah berapa lama di sana? Saya saya udah mau 4 tahun, Pak, nanti Desember 4 tahun. Oke, itu boleh dong diceritain gimana awal mulanya tahu dengan salawat dan kemudian bagaimana cerita kisah-kisah keajaibannya? Iya, Pak, dulu kan aku pernah ya ngirim testimoni ke Bapak dulu itu. Tapi saya udah lupa loh Mbak. Terus, iya, Pak. Tapi saya udah lupa itu yang kisah yang mana dulu ya? Iya. Dulu kisahnya apa ya dulu Mbak? Yang dulu. Dulu itu aku kan banyak ini angsuran di bank itu loh, Pak Ustadz. Jadi melebihi gaji saya itu, Pak Ustadz. Terus aku tuh gimana ya? Maksudnya apa yang saya butuhkan selalu tiap bulannya bisa angsur gitu. Oh, gitu. Nggak tahu dari mana itu aku selalu bisa. Terus bisa juga kirim uangnya ke keluarga itu selalu bisa tiap bulannya tuh gitu. Oke. Nah sekarang kalau sekarang kisahnya seperti apa? Boleh dong diceritain. Ya kalau sekarang ya masih tetap dengan hutang saya ya Pak ya. Maksudnya masih banyak kayak gitu Pak. Oh yang dulu belum lunas? Terus, yang dulu belum lunas ya? Belum. Oke. Ya belum Pak. Jadi dulunya itu pernah maksudnya ke banknya itu tutup lubang, gali lubang kayak gitu loh Pak. Terus teman saya itu aku kan punya ini hutang ke teman saya ya Pak ya. Itu 7.000, 8.000 uang sini. Jadi kalau uang Indonya itu sekitar 15 juta gitu loh Pak. Oke, terus? Ya, terus aku dikasih waktu pokoknya bulan Juli harus ada gitu, akhir bulan Juli gitu ya. Ya pas saya perjanjiannya sama temen tuh belum ada itu Pak. Jadi saya salah janjinya itu, melewati janji ya. Akhirnya sebelum bulan Juni tuh saya udah ya Allah gimana ya aku bisa bayar hutang ke teman saya itu. Kalau saya nggak bayar nanti gimana gitu, pasti bakal marah gitu kan. Akhirnya aku tuh tiap malam selama habis itu ya sholat, aku tuh sholawatan. Terus aku selama 1 bulan lah Pak, aku tuh nggak pernah bolong gitu ya. Tahajud terus sholawat, tahajud sholawat terus. Saya mohon gimana caranya aku bisa ngelunasin hutang saya ke teman saya itu yang harus ada bulan Juli, akhir Juli itu harus ada gitu ya. Nah pas waktu tiba temponya itu akhir Juli, teman saya itu nagih ke saya harus ada gitu ya. Ya Allah Pak, saya itu kan nggak punya uang sama sekali gitu ya. Aku bingung kayak gitu. Ya akhirnya teman saya itu marah Pak. Nah kejadian itu saya dibikin malu sama teman saya itu, di video, diviralin gitulah Pak. Diviralin di media sosial? Terus di Facebook kayak gitu Pak. Oke. Udah gitu dia bawa teman banyak, saya dimaki-maki di pinggir jalan itu Pak. Pokoknya aku dibikin malu. Akhirnya aku ya karena aku salah ya, memang saya berniat bayar cuman belum ada gitu ya. Jadi ya udahlah, walaupun aku tuh sakit hati juga ya aku terima Pak. Saya suruh tanda tangan waktu itu ya, saya tanda tangan. Nah akhirnya aku pulang ke rumah. Nah terus aku beraniin bilang ke majikan saya punya hutang segini dah. Alhamdulillah Pak, majikan saya tuh nggak marah ya, malah saya dibantu, saya dikasih uang, suruh dilunasin hutang saya Pak. Kejadian hari Minggu, alhamdulillah Pak, hari Minggunya lagi saya bisa lunasin hutang saya ke teman saya itu Pak. Masya Allah. Saya lunas langsung 1 minggu itu, hutang saya ke temanku lunas Pak.
Terus itu waktu ngelunasin dia masih ngomel-ngomel ya? Iya, masih Pak. Terus dia kan suruh datang ke rumah saya, Mhm. suruh datang, suruh ambil uang. Nah, pas kayak gitu dia nggak berani ngomong apapun itu Pak. Nggak berani ngomong apapun, nggak berani nyaci maki saya gitu. Ya cuman ya kayak gitu Pak. Alhamdulillah aku itu bener lah, apa ya, selama aku berdoa aku pengen lunasin hutang saya ke teman saya itu, alhamdulillah 1 minggu Pak doa saya dikabulkan Masya. lewat majikan saya mau minjemin uang itu. Itu kalau Mbak tahajud itu berapa banyak Mbak salawatnya selama waktu sholat tahajud ya? Iya, saya sholat tahajud sih nggak banyak Pak, tapi yang saya nomor satu kan itu baca sholawat, baca istighfar itu Pak 1000 kali, terus baca Al-Fatihah 41 kali itu Pak, nggak pernah saya putus. Cuman kalau sholawatan itu tiap hari kalau kerja Pak, itu kadang 10.000, 5.000, 10.000, 5.000 terus kayak gitu. Oh gitu. Terus itu Ya, majikan, terus kenapa? iya, Majikan itu ya, katanya, ya itu, halo, majikannya itu ya. gaji utang yang tadi dipotong tiap bulan gitu ya kata majikannya. Iya Pak, saya jadi sama majikan tuh saya dipotong gaji tiap bulannya sama majikan. Cuman ya ini nih Pak, padahal aku tuh masih punya hutang sama majikan, tapi majikanku nolong terus Pak. Jadi aku cerita semuanya itu walaupun saya masih punya hutang ke majikan tiap bulannya dipotong, tapi majikan saya tuh selalu menolong terus Pak. Itu ya Allah, saya tuh kalau orang lain, kalau majikan lain nggak kayak ini Pak, yang nggak tahu juga ya, mungkin ini juga pertolongan Allah gitu, mungkin lewat majikan saya ya Pak. Ya. Terus kalau misalnya Mbak Kayak banyak banyak dipotong, berarti yang diterima hampir cuma dikit dong yang terima gajinya, kok banyak dipotong. Iya, iya Kak, temanya sedikit, tapi nggak tahu kenapa Pak. Alhamdulillah, walaupun aku tuh gajiannya sedikit, tapi kok Alhamdulillah Pak, aku bisa mencukupi anak saya yang di Indonesia itu. Saya Oh setiap gitu. bulannya pasti bisa kasih kiriman uang buat anak saya itu. Alhamdulillah, nggak tahu dari mana itu juga Pak. Alhamdulillah, Oke. sama kadang 1 juta, kadang 1.500.000 gitu, nggak tahu Pak, ada aja gitu rezeki. Oke, terus berarti sekarang utangnya Mbak yang di bank masih ada tuh, sudah lunas semua, nggak ada lagi utangnya? Ya masih ada Pak. Jadi masih, cuman kemarin sama majikan saya pun diansurin Pak 2 bulan sama majikan saya dibayarin, alhamdulillahnya gitu. Terus yang bener-bener paling ini Pak, yang saya bersyukur gitu ya Pak, saya tuh nggak berpikiran mau bisa pulang ke Indonesia karena saya banyak hutang di bank itu ya Pak. Mhm. Terus saya nggak punya uang gaji saya sama majikan, tapi ya Allah, aku bilang ke majikan tadinya nggak boleh pulang ke Indonesia Pak, saya disuruh kerja terus, suruh kerja lagi, suruh nambah kontrak, tapi saya apa ya, kepengen banget pulang karena kasihan anak saya gitu di rumah sendiri itu, nggak ada yang ngurusin. Akhirnya aku berdoa tiap hari, aku bersolawat terus Pak, aku pengen pulang, pokoknya Desember saya pengen pulang. Dan alhamdulillah Pak, selama yang saya nanti majikan saya udah beli tiket, saya disuruh pulang bulan Desember Pak. Ya Allah, Maksudnya itu pulang ini hanya untuk liburan aja atau pulang habis nggak datang ke sana lagi atau gimana? enggak Pak, jadi saya udah putus kontrak, udah habis kontrak, saya disuruh pulang Pak. Terus nanti itu kan masih, Alhamdulillah. emang kalau Desember ini udah pasti lunas semua utang-utangnya atau gimana? Nah iya, dicicil di Indonesia Pak. Oh gitu. Dicicil, iya, soalnya apa, kalau di sini aku bertahan ya nggak bisa Pak, soalnya apa, jadinya nambah terus. Aku pengen bener-bener, saya udah kunci, nggak mau tutup lubang lagi lah Pak. Aku pengen bener-bener udah nggak mau apa tutup lubang terus lah, nggak ada hentinya kalau di sini Pak. Jadi saya pengen memutuskan, udahlah
semampu saya di Indonesia nanti gimana. Yang penting aku biar bisa mendekatkan lagi gitu Pak kepada Oh. ya Allah lah. Mbak, Pengen bener-bener utangnya itu di bank Indonesia atau di bank Hong Kong sih? Bank Hong Kong. di Bank Hong Kong, tapi kan bisa juga nanti dibayar di Indo, dicicil gitu Pak. Oh gitu. Terus orang Hong Kongnya percaya, Iya. orang Bank Hong Kong, nanti kamu pulang kamu nggak ada rasa curiga atau gimana? Enggak Pak. Dan nantinya kan di sarinya di Indo gitu kan, karena pakai alamatnya Indo gitu Pak. Oh gitu, masya Allah. Iya. karena aku ini loh Pak, apa ya, kalau di sini tuh saya nggak bisa sholat 5 waktu karena Susah, apa oh. yang nggak boleh sholat juga Pak di sini. Jadi aku yakin lah, aku pengen pulang ke Indonesia, apalagi saya di sini kan udah bener-bener ya nggak jarang sholat Pak. Jujur saya jarang sholat karena apa, paling subuh, paling isya. Kalau siang, kalau nggak ada majikan saya bisa sholat. Tapi kalau aku yakin lah, kalau pulang ke Indonesia aku bener-bener memperbanyak sholawat, terus sholat 5 waktu, insya Allah Allah bakal lebih kasih jalan lagi untuk bayar hutangnya Pak. Amin, gitu. amin. Karena apa, di sini pun Allah sering membantu saya gitu. Oke. Itu emang nggak pernah minta izin sama majikan, Mbak, boleh nggak aku mau sholat? Tapi kan katanya tadi majikannya baik. Iya, enggak Pak, soalnya susah kalau mau sholat, nggak bakalan lah. Ada anak kecil nanti dia takut, karena dia takut gitu pakai mau kena kayak gitu. Oh, jangan Nggak boleh. jangan abaya kecil juga ya. Iya Pak, nggak boleh. Oke. Oke. Terus ini lagi Pak, kan aku punya temen di sini, kenalan baru seminggu Pak, ya Allah. Nggak kenal. Kalau di sini kan susah lah Pak, orang yang bener-bener mau nolong ya. Kalau di sini tuh sama sekali nggak bisa Pak. Apalagi kalau mau minjemkan uang, kalau nggak ada jaminan tuh nggak segampang itu ya Pak. Tapi ya Allah, ada orang yang mau nolong saya itu Pak, nggak pakai jaminan, nggak pakai apa, dia mau bantu saya kemarin buat bayarin ini apa ya, bank di sini juga gitu. Mau bantu saya. Oh, Aku gitu. nggak ada apa ya, nggak ada uang buat ini libur ya, nggak bisa makan buat libur. Ya Allah, itu orang mau menolong saya Pak, ngasih makan, beliin makan, ngasih uang juga, ya Allah. Itu gimana Dikasih uang ceritanya bisa ketemu dan kenal sama orang itu? Tapi terus Mbak yang ceritain semua, minta tolong sama dia tuh gimana? Iya enggak, jadi saya tuh cerita, ya ini aku punya utang bank segini aku nggak bisa bayar. Terus dianya mau nawarin, ya kamu mau nggak, nanti saya bantuin kamu, nanti semampu kamu lah ngembaliinnya gitu. Cuman kan aku pikir lagi Pak, aku nanti kalau misalkan saya bayar bank tapi kok saya harus balikin lagi, ya sama aja lah, gali lubang tutup lubang. Akhirnya udahlah, aku nggak mau. Tapi dia membantu saya Pak, kan dia tahu aku nggak ada gaji, nggak ada uang buat makan kalau libur ya Pak. Akhirnya dia bilang, kamu kalau libur kesini aja, kamu bisa makan di sini. Ya Allah Pak, beneran aku kalau libur disuruh ke rumahnya, aku dikasih makan, dikasih jajan, pokoknya nggak nyangka juga saya dikasih uang 1 juta, uang Indo lah Pak, buat pegangan katanya. Itu orang yang baik itu Ya Allah. orang Indonesia atau orang warga Hong Kong? Oh, orang Indonesia Pak, sama-sama TKW. Oh, TKW. Gitu Pak. Terus kalau Mbak kesana, Iya. majikannya dia nggak marah? Enggak, soalnya kan hari libur gitu. Jadi gitu. kalau hari libur kan bebas mau kemana-mana gitu Pak. Oh gitu, Masya Allah. Iya, itu juga ya Allah, mungkin ini Allah nolong saya juga. Aku nggak ada uang, walaupun ngasih uang dari orang lain itu yang baru saya kenal. Ya Allah, Masya itulah Pak, banyak sekali lah sebenarnya Pak. Oke. Majikan saya juga tiap minggunya pasti biasanya nggak pernah ngasih uang ya. Ngantar kemana anak les juga tahu-taunya ngasih uang 200.000, 300.000 kayak gitu Pak. Jadi ya Allah, saya nggak pernah
yang namanya nggak pernah megang uang Pak, walaupun saya nggak punya gaji, tapi selalu saya pegang uang ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Oke Mbak. Oh yang itu aja yang mau diceritain? Ada lagi mau ditambahkan ceritanya? Ya kayaknya itu sih Oke, Pak, Masya tapi Allah. ya itu sih cuman yang paling bener-bener saya ini apa ya pulang ke Indonesia tuh yang nggak mungkin, alhamdulillah jadi mungkin Pak, Mungkin. gitu aja. Yang bener-bener yang tadinya nggak bakalan bisa pulang ke Indonesia gitu Pak, dan Allah itu membuka hatinya majikan saya, akhirnya majikan saya mau membelikan tiket gitu loh Pak. Yang ya Allah, benar-benar terima kasih gitu. Ya, kalau tiket itu dibelikan itu dipotong dari gaji juga enggak? Bukan murni pemberian Enggak dia. Pak, enggak Pak, itu udah kewajiban majikan. Oh gitu. Iya. Masya Allah. Oke. Makasih Mbak atas kisah-kisahnya. Lain kali kalau ada lagi bisa cerita lagi ya. Iya Pak, makasih ya Oke. Pak. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah tadi kisah dari Mbak siapa ini di Hong Kong ya. Luar biasa. Padahal Mbak ini katanya memang susah sekali menjaga sholat. Tapi begitu pun Allah masih kasih loh berbagai macam pertolongan. Sebenarnya gini, kalau saya memandangnya, kalau kita udah bisa berselawat banyak, kalau kita mengalami kesulitan untuk ibadah, kita memohon kepada Allah agar ya Allah bantulah aku, mudahkan aku untuk tetap bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Jangan sampai aku banyak dosa ya Allah karena aku melalaikan sholat. Begitu kita banyak berdoa dan kemudian kita minta kepada Allah agar Allah bukakan pintu hati majikan itu untuk mengizinkan kita untuk ibadah, untuk sholat, maka insya Allah pasti Allah kabulkan. Hanya saja mungkin mbaknya tadi itu nggak terpikir untuk meminta itu, hanya mungkin meminta dibebaskan utang, meminta yang lain-lain. Coba kalau minta juga untuk bisa dimudahkan sholat, saya yakin Allah pasti mudahkan. Oke, itu juga menjadi inspirasi untuk teman-teman yang lain yang di Hongkong dimanapun. Kalau Anda merasa bahwa Anda dipersulit untuk beribadah, tapi Anda bisa bersalawat. Ketika Anda bersalawat itu jangan minta yang lain-lain dulu, jangan minta utang lunas yang lain. Minta agar Anda dimudahkan dulu untuk bisa mudah dan aman. Tidak ada masalah ketika Anda melaksanakan sholat 5 waktu di awal waktu. Nanti setelah Anda dipermudah untuk sholat, baru minta yang lain-lain. Oke. Bagi teman-teman yang mempunyai kisah-kisah kejadian salawat, bisa untuk mengirimkan testimoninya ke WA dengan nomor 0812 771 62924, di WhatsApp dengan nomor 0812 771 62924. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.